Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 893 mengejutkan langit. Komandan raksasa mayat melihat raksasa mayat di bawah perintahnya yang menghilang satu persatu. Mata hijaunya melebar, matanya penuh dengan cahaya hijau yang menunjukkan makna tidak bisa mempercayainya. Dia berkedip dengan panik, dia terkejut, dia sangat panik, dia tertegun, guncangan di hatinya mencapai titik puncak. Tadi, dia masih bersumpah bahwa dia percaya Dimas Wu pasti tidak akan bisa membunuh raksasa mayat, tapi sekarang, kebenaran ini menamparkan wajahnya, menusuk hatinya dengan tusukan yang dalam. Dia harus mengakui bahwa bagi raksasa mayat ada persyaratan untuk kebangkitan mereka kembali, yang terutama adalah tubuh fisik mereka harus memiliki organ yang mendukung, seperti tadi tubuh mereka yang terbakar, tubuh mereka yang berubah menjadi cairan lengket berwarna hijau, melalui kegunaan pil Heavenly Course, cairan hijau tersebut dapat menyatu kembali menjadi bentuk diri mereka kembali. Tetapi Dimas Wu benar-benar menghancurkan tubuh raksasa mayat menjadi bubuk. Bahkan buruk-buruk itu tersebar, bahkan dewa saja sulit untuk menyelamatkannya, tidak mungkin baginya untuk menyusun kembali tubuh raksasa mayat itu. Komandan raksasa mayat menerima serangan dengan keras, dia tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa kalian makhluk bukan manusia juga bukan hantu adalah makhluk yang abadi? Dimas Wu menatap komandan raksasa mayat yang tersisa di sana dan berkata dengan sinis. Mendengar kata-kata itu, komandan raksasa mayat tiba-tiba kembali sadar. Dia melirik ke tempat kejadian dan menemukan bahwa semua raksasa mayat di bawah perintahnya telah menghilang. Mata hijaunya melebar dan terlihat cahaya merah darah di sana. Dia menatap Dimas Wu dengan ganas. Komandan raksasa mayat itu menggertakkan giginya dan berkata, "Aku ingin kamu mati." Setelah kata-kata itu terucapkan, aura mayat dari komandan raksasa mayat itu meningkat. Aura mayat yang sangat besar meluap dengan kencang, mengisi seluruh udara di sana. Kemudian, komandan raksasa mayat itu menjabat tangannya dan menganyunkannya. Tiba-tiba, aura mayat yang agung berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah tangan besar, seperti awan gelap menutupi langit, tiba-tiba menyapu Dimas Wu. Di bawah dorongan dari tangan yang besar ini, semua yang ada di udara menjadi membeku karena tertimpa. Segala sesuatu di lapangan sepertinya di penjara, tidak bisa bergerak. Hanya ada aura pembunuh yang menakutkan yang menyebar dengan cepat. Tangan besar itu terbungkus dengan aura pembunuh yang mengerikan itu dan menyerang Dimas Wu. Komandan raksasa mayat itu benar-benar merasa marah. Dia ingin menghancurkan Dimas Wu sendirian dan membuat tulang-tulangnya menjadi debu, untuk membalas dendam para raksasa mayat yang telah menjadi debu. Taoti merasakan kekuatan mengejutkan dari pukulan komandan raksasa mayat itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya menunjukkan makna ketakutan. Dimas Wu tetap tenang seperti biasanya, dia tidak memiliki rasa takut, tetapi pandangan matanya menjadi lebih menyeramkan, roh jahat meningkat di seluruh tubuhnya, dengan pedang sihirnya yang kuat, beserta langit dan dunia yang agung, kekuatan langit dan bumi yang besar itu bersatu dan membentuk pedang sihir hitam, sekali lagi terbentuk, membentuk di tengah udara. Dimas Wu berteriak, "Hia!" Tiba-tiba, 10.000 pedang sihir hitam di udara berkumpul membentuk pedang raksasa yang menunjuk ke langit dengan kekuatan tidak terbatas. Ketika tangan raksasa dari komandan raksasa mayat itu menyerang, pedang besar langit agung Dimas Wu meledakkan cahaya pedang dengan hebat, pedang itu menebas tangan raksasa itu. Duar. Pedang besar langit agung dan tangan besar yang menutupi langit itu bertabrak dalam sekejap. Mereka bertabrakan dan menimbulkan sebuah ledakan. Hal itu menimbulkan suara yang menggelegar. Akibat dari serangan itu adalah menimbulkan gelombang udara yang bergolak, menyapu ke segala penjuru. Pada saat berikutnya, dia melihat bahwa tangan besar dari komandan raksasa mayat itu meledak di setiap sudutnya.
seperti kembang api indah yang mekar di malam yang gelap, meledak di udara, kemudian hancur, terjatuh dan menghilang. Pedang besar langit agung milik Dimas Wu tidak terkena dampak apapun. Ia secara langsung mengalahkan tangan besar yang menutupi langit itu, terus menebas ke arah raksasa mayat dengan kekuatan yang tidak terhentikan. Pandangan mata merah darah komandan raksasa mayat itu sedikit berubah, tapi dia tidak takut, sebaliknya, dia melangkah maju. Duar. Ketika dia menginjakkan kakinya, langit dan bumi bergetar, gua mayat itu bergetar lebih hebat lagi. Seluruh tubuhnya menunjukkan cahaya hijau yang bercahaya dengan terang. Sesosok raksasa mayat yang besar tampak keluar dari dalam tubuhnya, terbang ke dalam udara, meraung ke langit. Suara menderu yang mengerikan mengguncang seluruh gua. Aura mayat di lorong itu tampaknya telah menerima semacam panggilan yang kuat. Mereka menyerbu menuju komandan raksasa mayat, bergabung dengan raksasa mayat besar yang keluar dari tubuh. Dalam waktu singkat, aura mayat komandan raksasa mayat itu meningkat. Bayangan raksasa mayat tersebut memiliki kekuatan bayangan yang hebat. Kekuatan itu memiliki kemungkinan untuk mengalahkan kekuatan langit dan bumi. Dia mengaum dan berlari menuju pedang besar langit agung itu. Boom! Bayangan raksasa mayat itu tiba-tiba bertabrakan dengan pedang besar langit agung, menyebabkan gunung dan tanah retak. Bagian gua mayat yang awalnya udah runtuh, saat ini sudah benar-benar rata, tanah gunung bergetar, debu kerikil berjatuhan, tempat itu menjadi benar-benar kacau. Dalam kekacauan itu, tubuh besar dan kurus komandan raksasa mayat itu tiba-tiba terbang keluar. Dimas Wu dan Taoti dengan cepat melompat keluar dari lorong yang runtuh ini. Boom! Seluruh bagian tempat itu benar-benar hancur dan menjadi reruntuhan. Komandan raksasa mayat itu terbang keluar dari reruntuhan lorong, mendarat di tanah di luar lorong, menimbulkan debu yang memenuhi langit, kemudian terjadi ledakan yang kerasnya. Dimas Wu dan Taoti juga melompat keluar dari reruntuhan dengan tepat waktu dan keluar dari lorong. Di luar lorong ada tempat dengan lebar yang lebih luas dan lebih tinggi daripada di dalam lorong tadi. Bagian gua itu cukup rumit dan memiliki banyak lorong. Hanya ada satu lorong yang hancur saat ini. Area di luar lorong tadi masih baik-baik saja untuk saat ini. Komandan raksasa mayat itu terjatuh ke atas tanah. Sekumpulan tulang tipisnya hampir hancur, tetapi luka berat di tubuhnya tidak ada artinya bagi komandan raksasa mayat itu. Hanya pukulan batin yang membuatnya bergemuruh dan marah. Matanya seakan-akan ingin tersobek. Dia merangkak bangkit berdiri dari atas tanah. Kemudian berdiri menghadap Dimas Wu, dan berkata dengan suara rendah, bagaimanapun juga, aku telah meremehkanmu, tetapi ketangguhanmu hanya akan membuatmu mati lebih cepat dan lebih buruk. Kalimat ini, di setiap katanya, dikeluarkan dari mulut komandan raksasa mayat itu. Dia sangat membenci Dimas Wu, hatinya penuh dengan perasaan tidak rela yang kuat. Dimas Wu memandang komandan raksasa mayat itu dengan tidak peduli. Kemudian dia berkata, apakah kamu sedang membangun kepercayaan dirimu? Kamu sudah berada di ujung jalan, apakah aku akan takut dengan ancamanmu? Mata komandan raksasa mayat itu menjadi haus akan darah. Dengan nada berat dia berkata, kamu secara otomatis tidak akan takut padaku, tapi aku beritahu kamu bahwa Raja Mayat sedang menutup dirinya. Jika kamu membuat masalah besar di sini, kamu pasti telah mengganggunya. Tunggu saja sampai dia menyadari bahwa kamu telah membunuh raksasa mayat kami, maka kamu pasti akan benar-benar tamat. Setelah mendengar ini, wajah Dimas Wu yang tenang itu, baru menunjukkan sedikit perbedaan. Tentu saja dia tahu bahwa yang disebut sebagai Raja Mayat itu, yaitu adalah komandan tertinggi dari para raksasa mayat, sedangkan komandan raksasa mayat di depannya ini, mungkin hanya komandan kecil dari 100 komandan raksasa mayat lainnya, benar-benar kuat, orang yang mendominasi kelompok raksasa mayat, yaitu adalah Raja Mayat yang mereka bicarakan. Dimas Wu bisa tidak peduli pada komandan raksasa mayat ini, tapi dia tidak bisa meremehkan Raja Mayat yang legendaris itu. Melihat keheningan Dimas Wu yang sombong, ekspresi wajah komandan raksasa mayat itu menjadi semakin mengerikan. Dia memutar wajahnya,
mengertakkan gigi dan berkata, pada saat itu, Raja Mayat pasti akan membuatmu lebih menderita dan memilih untuk mati. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi yang sangat kejam muncul di mata komandan raksasa mayat itu. Dia sepertinya telah meramalkan akibat bagi Dimas Wu. Ada sedikit kekejaman dan kegembiraan di dalam hatinya yang kesal. Tao Ti yang berada di samping, setelah mendengarkan perkataan komandan raksasa mayat itu, ekspresi takut tiba-tiba muncul di matanya, jantungnya tanpa sadar bergetar dan seluruh tubuhnya berkeringat. Raja Mayat, yaitu pemimpin mayat kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun, setan tua semacam ini adalah setan yang paling kuat dan menakutkan. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya, tetapi namanya sudah cukup untuk membuat orang merasa takut. Setidaknya begitu Tao Ti mendengar nama Raja Mayat, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia merinding, bahkan jiwa dan rohnya juga bergetar karena takut. Dimas Wu masih tetap tenang, dia hanya menunjukkan ekspresi yang bermartabat di wajahnya. Tetapi matanya masih menatap komandan raksasa mayat yang mengerikan itu dengan tajam, kemudian berkata dengan nada dingin, akankah aku akan berakhir dengan menderita atau tidak? Masih tidak diketahui, tapi bagaimanapun, kamu akan mati sekarang. Ketika kata-kata itu terucapkan, aura seluruh tubuh Dimas Wu meledak, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, memukul komandan raksasa mayat itu dengan telapak tangan. Ketika telapak tangan menyerang, roh jahat hitam bercampur dengan telapak tangan petir, melesat keluar. Ketika memasuki udara, hal itu langsung berubah menjadi cakar naga besar. Cakar naga itu tajam dan ditutupi dengan sisik naga hitam, bersinar dengan cahaya redup, menunjukkan aura aneh yang mengandung kekuatan menakutkan, seperti tangan takdir, mengendalikan hidup dan mati semua jiwa. Komandan raksasa mayat yang baru saja merasakan kegembiraan di hatinya, melihat serangan cakar naga besar, pupil matanya langsung menyusut, makna takut langsung muncul di matanya. Dia tidak berani menunda lagi, dia segera mendorong semua aura mayatnya dan menutup kedua telapak tangannya. Kemudian dengan segera, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dua telapak tangan tiba-tiba bergerak, menyerang Dimas Wu dengan kekuatan besar. Aura mayat yang kejam mengalir keluar, seperti gelombang yang menderu dan mengalir, menelan kekuatan langit, dan menyerang cakar naga besar itu. Brok! Cakar naga besar bertabrakan dengan aura mayat di langit, terdengar suara gemuruh, gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Untuk sesaat, gunung dan sungai sepertinya akan hancur, segala sesuatu akan jatuh dan langit akan runtuh. Di tengah ledakan kekuatan itu, komandan raksasa mayat itu seperti layang-layang yang patah dan terbang menjauh dengan kencang. Tapi Dimas Wu menggerakkan tubuhnya lagi, seluruh tubuhnya seperti cahaya gelap, mengejar komandan raksasa mayat yang terbang itu. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejarnya, untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Dia ingin membuat komandan raksasa mayat itu mati sehingga tidak ada tempat untuk menguburkannya. Namun, ketika Dimas Wu masih belum dapat mengejar komandan raksasa mayat itu, tiba-tiba, ada kekuatan mengejutkan yang menghantamnya, yang datang dengan cepat tanpa peringatan. Dimas Wu tidak memiliki pertahanan sama sekali, dia tidak punya waktu untuk menyadarinya sama sekali, jadi begitu dia terkena kekuatan mengejutkan yang tiba-tiba datang itu. Tubuhnya tiba-tiba terlempar seperti peluru keluar dari udara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.